Saya adalah guru Mansatu Barangan. Dalam kesempatan ini saya mewakili dalam kategori guru MA dalam anugerah guru dan tenaga kependidikan Madrasah tahun 2019. Pada kesempatan ini saya menyampaikan karya tulis saya yang berjudul Penerapan Pembelajaran Hibrid atau BTS dalam meningkatkan aktivitas dan hasil belajar kimia kelas 10 MIA Diman 1 Barangan. Seperti kita ketahui bahwa maju tidaknya peserta didik, berhasil tidaknya peserta didik itu tergantung daripada guru. Kita ketahui juga pada guru zaman dulu atau guru jadul, di mana pembelajarannya keterbatasan pembelajaran hanya berdasarkan papan tulis, habis itu juga dengan menggunakan kapur, metode yang digunakan hanya metode ceramah, sehingga membuat peserta didik itu kurang aktif. Banyak yang ini juga berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Nah sekarang, ketika pada zaman now seperti sekarang ini, di mana peserta didik kita juga mereka adalah generasi milenial, tentu kita harus mengikuti dengan pola belajar mereka. Jadi guru-guru zaman sekarang atau guru-guru zaman now ini harus melibatkan peserta didik secara aktif, dan itu juga tuntutan dari kurikulum 2013. Di mana pembelajaran sekarang adalah berpusat kepada siswa. Dan juga kita ketahui belajar itu pada hakikatnya adalah aktivitas. Jadi prinsip dari belajar adalah berbuat dan bertingkah laku atau learning by doing. Selain itu juga belajar pada hakikatnya adalah melakukan aktivitas. Nah ini adalah berdasarkan studi kasus di Diman 1 Barangan, yaitu guru kimia kelas 10 MIA. Yang menjadi permasalahan guru pada penerapan kurikulum 2013 ini antara lain adalah yang pertama, guru dalam mengajarkan masih mendominasi pembelajaran, berarti masih berpusat kepada guru. Selain itu juga perolehan materi cenderung hanya melalui kegiatan melihat dan juga mendengar. Hal itu terjadinya kesulitan memadukan antara muatan pembelajaran dan juga peserta didik akhirnya kurang aktif atau menjadi pasif dalam melaksanakan pembelajaran dan hanya terfokus kepada membaca dan menulis. Akibatnya, peserta didik kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran serta berdampak negatif kepada hasilnya. Berdasarkan perolehan hasil belajar kimia semester 1 tahun pelajaran 2018-2019, masih ada 17 peserta didik, hanya 17 peserta didik yang tuntas, yaitu mencapai nilai 77,27, sedangkan rata-rata kelas masih rendah, hanya mencapai 76,25%. Sedangkan target ini masih jauh diharapkan, karena Mansatu Barangan adalah madrasah yang berprestasi dengan motonya adalah unggul berkarakter terdepan dalam prestasi. Tentu hasil ini belum maksimal kita peroleh. Berarti pada semester 2 ini pada tahun 2018-2019 perlu strategi baru bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, di sini pertama, kita sebagai guru tentulah harus cerdas, kreatif dan juga inovatif dalam menentukan metode maupun model yang akan kita ajarkan kepada peserta didik kita. Salah satu metode yang saya tawarkan itu adalah tutor sebaya, di mana peserta didik yang kurang bisa diajari oleh teman-teman satu sebayanya dalam pembelajaran. Tetapi tutor sebaya belumlah cukup. Kita perlu melibatkan literasi, karena permasalahan pada studi kasus di Mansatu Barangan, kesiapan peserta didik dalam belajar itu masih kurang. Berarti perlu dilakukan literasi. Di mana budaya literasi ini adalah terintegrasi dalam pembelajaran dalam pendekatan scientific, yaitu dalam 5M, yaitu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Jadi inti literasi adalah membaca, berpikir, dan juga menulis. Hal ini apabila tutor sebaya dipadukan dengan literasi menjadi hibrid, yaitu hibrid antara literasi dan tutor sebaya, ini insya Allah akan meningkatkan aktivitas dan juga hasil belajar peserta didik. Berdasarkan hal di atas, rumusan masalah yang saya angkat dalam penelitian ini, yang pertama adalah apakah hibrid kabupaten itu dapat meningkatkan aktivitas belajar, dan juga apakah hibrid kabupaten dapat meningkatkan hasil belajar kimia
dilakukan pada semester 2 tahun pelajaran 2018-2019 dimulai pada 2 Januari berakhir pada tanggal 25 April 2019. Data penelitian adalah aktivitas dan aktif belajar dengan menggunakan TTS atau tutor sebaya dan juga hibrid lagi TTS atau hibrid literasi dengan metode tutor sebaya. Variabel ada 2, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Selanjutnya adalah sintak penelitian. Sintak pada siklus 1 melaksanakan 2 kali pertemuan itu hanya menggunakan tutor sebaya tanpa literasi. Yang pertama dilakukan pretest dan selanjutnya dilakukan sintak pada umumnya tutor sebaya dan pada akhir pembelajaran dilakukan post-test. Selanjutnya pada sintak siklus 2 yaitu hibrid lagu TTS. Yang pertama adalah peserta didik selama 15 menit kita lakukan dia melakukan literasi. Literasinya bukan hanya dalam hal membaca, tapi dia juga belajar bersama teman-teman baik dalam video dan lain-lain maupun pembelajaran di luar kelas. Selanjutnya dilaksanakan pretest dan juga peserta didik yang terpilih akan menjadi tutor sebaya dalam mengajari teman-temannya yang masih belum bisa. Kemudian selanjutnya tutor sebaya akan maju ke depan mempresentasikan dan juga menerangkan kepada peserta didik yang mana masih belum bisa. Setelah peserta didik dan juga tutor sebaya melaksanakan, apabila masih ada yang kurang bisa, disitulah peran guru, di mana guru akan menjelaskan yang mana-mana materi yang masih belum dipahami oleh peserta didik maupun oleh tutor. Selanjutnya dilaksanakan post-test dan juga akhir sebelum penutupan itu dilaksanakan adalah reward atau penghargaan terhadap peserta didik yang meraih nilai tinggi, yang aktif dan juga adalah tutor yang baik, yang terbaik. Nah, ini adalah dokumentasi penelitian. Yang sini adalah pertama, ini adalah ketika saat pelaksanaan literasi, ini adalah pelaksanaan ketika guru melaksanakan pretest, dan ini juga adalah di saat belajar bersama dengan tutor sebaya sebelum maju ke depan. Nah, di sini ini ada 2 foto. Yang foto yang di bawah ini adalah pada siklus 1. Di sini tutor akan menjelaskan materi-materi, sedangkan pada yang selanjutnya di sini adalah pada siklus 2. Kalau kita lihat di dalam video ini akan kita lihat bahwa antara siklus 1 dan siklus 2 akan nampak di mana pada siklus 1 tutor masih belum terlalu bisa dalam menjelaskan, belum maksimal karena hanya terbatas dalam tanpa literasi, dan setelah dilakukan literasi itu nanti tutor lebih siap dan juga mampu menjelaskan dengan lebih baik. Selanjutnya ini adalah hasil dan pembahasan itu adalah aktivitas belajar, di mana dilaksanakan pada siklus 1 hanya TTS. Itu rata-ratanya adalah 3,25 atau persentase dilakukan 1,5 kategori baik. Ketika dilaksanakan literasi dengan TTS itu meningkat menjadi 3,09 dengan persentase 92,25 atau dengan kategori amat baik. Berarti berdasarkan peningkatan tersebut, penelitian tindakan ini telah mencapai indikator yang ditentukan lebih dari 80%. Berarti dapat meningkatkan aktivitas belajar peserta didik. Selanjutnya pada siklus 1 penerapan tutor sebaya tanpa literasi dapat ditangkap ketika tes awal itu dari 22 peserta didik tidak ada semuanya yang tuntas, dan juga ketika pada tes akhir itu masih tersisa 5 peserta didik yang tidak tuntas, hanya 17 peserta didik yang tuntas dan presentasinya 77,27. Selanjutnya dilakukan rata-rata kelas, yaitu tes awal adalah 44,05, sedangkan ketika tes akhir atau post-test terjadi peningkatan 79,27. Dari target 80 itu masih belum maksimal, sehingga diteruskan lagi ke siklus yang kedua. Nah, kita bandingkan dengan siklus yang kedua. Di sini dilakukan penerapan hibrid lagu TTS. Kita lihat pada tes awal saja ini sudah ada 7 peserta didik yang tuntas, yaitu 31,82. Ketika dilaksanakan pada tes akhir itu hanya 1 peserta didik yang tidak tuntas. Persentasinya 95,45 atau amat baik. Selanjutnya kita lihat dengan rata-rata. Awal saja rata-rata kelas sudah 66,95 dan ketika tes akhir meningkat menjadi 91,30.
signifikan. Selanjutnya sini coba kita bandingkan. Ini ada dua gambar. Gambar pertama adalah ini yang tadi adalah pretest 0 dan 31. Di sini dapat kita lihat bahwa dengan penerapan hibrid lagu TTS itu dapat meningkatkan ketuntasan belajar lebih baik daripada metode tutor sebaya. Hal itu karena peserta didik itu lebih siap dan mempunyai pengetahuan awal lebih dari proses literasi yang mereka lakukan. Bagaimana dengan hasil belajarnya? Hasil belajar dengan penerapan metode itu kita lihat bahwa yang ini adalah pretest. Pretest dari TTS dan ini lagu TTS. Dari 44 meningkat dari 65, berarti lebih dari 20 digit naiknya. Begitu besar pengaruhnya literasi terhadap hasil belajar pada pretest. Sedangkan ketika terlihat pada posttest dari 77,97 menjadi 91,59 itu juga peningkatan kurang lebih 20 digit. Di sini kategorinya adalah cukup, sedangkan di sini kategorinya adalah amat baik. Berarti metode tutor sebaya dengan dikombinasikan dengan literasi itu meningkatkan aktivitas belajar dan berdampak positif terhadap hasil belajar peserta didik yang dihasilkan. Karena mengapa? Karena dengan literasi mereka lebih berpartisipasi aktif dan juga bekerja dalam kelompok. Karena prinsip dari tutor sebaya adalah keberhasilan kelompok ditentukan oleh keberhasilan individu ditambah dengan pengetahuan awal. Selanjutnya ini ada beberapa kelebihan lagu TTS yang dalam metode ini adalah pertama, peningkatan hasil belajar ini terjadi karena penerapan tutor sebaya dapat melibatkan peserta didik secara aktif sesuai dengan keinginan kurikulum dan tidak hanya berpusat kepada guru, tapi adalah berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, dalam pasal ini guru bertugas sebagai narasumber pamungkas karena dibantu dengan tutor-tutor yang telah terpilih. Selanjutnya lagi adalah dengan kombinasi ini mengkombinasikan literasi dengan peserta didik itu peserta didik mempunyai pengetahuan lebih sebelum pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, peserta didik bekerja secara tim. Semua anggota tim benar-benar belajar sehingga peserta didik yang kurang memahami materi akan dibantu oleh tutor sehingga mereka akan menjadi paham lagi. Dan juga yang lebih penting karena pembelajarannya sesama teman sebaya, tentu mereka merasa lebih senang, tidak tegang dan tidak merasa takut. Serta hal ini mengakibatkan aktivitas dan hasil belajar mereka semakin meningkat. Ini adalah kesimpulan dari hasil penelitian. Ini adalah di mana berdasarkan hasil penelitian bahwa metode hibrid lagu TTS ini dapat meningkatkan aktivitas belajar dan akhirnya dapat meningkatkan hasil belajar memenuhi dari target yang ditentukan. Ini sarannya bisa dilihat baik bagi guru, madrasah maupun peneliti. Ini daftar pustaka dan sampai sini saya sampaikan semoga materi ini dapat dimanfaatkan. Jadilah cahaya walaupun tak tersentuh tapi selalu menerangi. Mudah-mudahan bermanfaat.